Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kalian dengan Ibu ya di mata pelajaran IPS. Ibu mengajar kelas 7 dan kelas 8 sebagian, kelas 7 juga sebagian. Kelas 7 yang Ibu ajarkan kelas BHIC. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian enjoy dengan metode online ini. Karena apapun yang terjadi harus kita hadapi ya, harus melaluinya. Mudah-mudahan kalian enjoy. Oke, langsung saja kita ke materi. Buka buku pegangan kaliannya sambil dibuka bukunya ya. Nah, Ibu akan menjelaskan di sini. Bab 1 yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungannya. Coba buka ya. Setelah dapat, langsung kita selanjutnya ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajarannya kali ini. Ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah Indonesia. Yang keempat, menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Yang kelima, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang ya, itu tujuannya. Lalu selanjutnya sini pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, yang dimaksud dengan ruang itu apa? Yang dimaksud dengan ruang itu adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, coba Ibu lihat di sini ada contohnya. Ibu contohkan ini di perkotaan, banyak gedung-gedung ya. Kemudian di lautan juga. Kemudian di pegunungan. Nah, ini semuanya adalah bentuk dari ruang-ruang ya, contoh dari ruang-ruang itu yang ada di sekitar kita. Bisa juga rumah juga termasuk ya, kelas, lingkungan sekitar kita juga ya. Nah, kemudian mengerti kalian? Nah, kalau sudah mengerti, lanjut ke interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu apa, Bu? Interaksi antar ruang itu adalah proses timbal balik ya. Menurut Bintaro 1987, interaksi merupakan proses timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung ya. Itu pengertiannya dari interaksi. Nah, kemudian interaksi antar ruang itu bagaimana ya terjadinya, yaitu dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ya, misalkan dari Bayongbong ke Garut. Dari Garut ke Bayongbong, pergerakan orang, kamu naik angkot atau naik mobil atau naik motor ya, itu merupakan interaksi antar ruang ya. Dapat berupa orang, dapat juga berupa informasi ya, tidak hanya orang saja tetapi juga informasi, kemudian barang juga ya, pengangkutan barang, misalnya sayuran dari Bayongbong dijual ke Bandung ya, itu informasi yang seperti apa, yang seperti ini juga ya. Interaksi antar ruang, Ibu memberikan pengajaran informasi pada kalian. Nah, itu contohnya interaksi ya. Mengerti? Nah, selanjutnya ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi, interaksi antar ruang itu terjadi apabila ada kondisi-kondisi ya. Ada kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ini adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ya. Pindahkan ke sini saja. Di situ saling melengkapi.
Yang gimana Bu saling melengkapi itu? Saling melengkapi itu adalah misalkan daerah Bayongbong, wilayah A surplus sayuran, kemudian wilayah Garut kota itu misalkan surplus ikan, atau bukan Garut kota ya, Pamengpeuk misalkan surplus ikan. Ya, itu saling bertukar ya. Jadi sayuran dijual ke Pamengpeuk, kemudian dari Pamengpeuk menjual ikan ke Bayongbong. Itu namanya saling melengkapi, kondisi saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Ya, kesempatan antara itu jika misalkan ada satu lagi wilayah lain, misalkan antara Garut, Bayongbong, dan Pamengpeuk, dimana kalau misalkan di Bayongbong itu ada juga ikan ya, jadi orang Garut itu tidak perlu ke Pamengpeuk untuk mencari ikan, tetapi cukup ke Bayongbong saja. Nah, itu berarti wilayah Bayongbong itu adalah mendapat kesempatan antara ya, gitu, antara Garut dan Pamengpeuk. Kemudian yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer itu apa? Transfer itu perpindahan ya. Kemudahan perpindahan. Interaksi antar daerah akan lancar jika prasarana seperti jalan untuk transportasi barang tersedia dan keadaannya bagus atau baik ya gitu. Jadi interaksi antar ruang itu terjadi jika adanya kemudahan transfer atau kemudahan perpindahan. Kalau misalkan dari Pamengpeuk ke Garut itu jalannya jelek, itu orang tidak mau pergi ke Garut ya, atau sebaliknya gitu. Nah, itu juga faktor yang menentukan ya, kemudahan sarana kemudahan transportasi itu adalah menentukan juga interaksi antar ruang tersebut gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian berkomunikasi Ibu di Google Class Ibu ya. Di Google Class Ibu. Nah, kemudian tentang tugasnya, ini ada tugas dari Ibu. Carilah produk makanan atau minuman di sekitarmu. Amatilah dari daerah mana asal produk tersebut dengan melihat tempat pembuatannya yang tertera dalam kemasan. Ya, jadi kalian coba lihat di rumahnya, misalkan ada makanan apa, misalkan ya, atau minuman apa. Ya, coba lihat nama produknya apa, sebutkan di sini. Kemudian daerah asalnya dari mana. Melihat daerah asalnya itu di situ ada diproduksi oleh gitu ya, PT Anu misalkan. Itu di daerah mana, ada alamatnya di situ biasanya tertera. Kalian tulis di sini daerah asalnya. Ngerti ya? Nah, tugas ini dikumpulkan di KM-nya atau siapa yang bertugas untuk mengantarkan tugas ini ke sekolah. Ditulis di buku catatannya. Beri nama ya, jangan lupa, dan kelas. Gitu. Kemudian hari Senin dibawa ke sekolah oleh perwakilan kelasnya ya, gitu ya. Nanti Ibu menilai. Mengerti ya? Ya, Ibu cukupkan sekian saja. Demikian materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.